Nah, dulur, keperanan nggon jagongan warung Vio ya, Cak Supri. Aku nang sini. Nah, ya apa kabar dulur sampean? Muga-muga bagas waras lan tetep njogo protokol kesehatan ini ya. Nah, nek nang Amerika ning ya suasananya emang iki lumayan dino iki lumayan enak anget. Ya, mulai menjelang musim semi lah ya. Semi ya, wis mulai anu lah. Tapi kadang-kadang mudun, nanti pasti enak. ya. Nah, ngomong-ngomong soal musim semi dan semakin banyak orang yang keluar dari kungkungan rumahnya masing-masing. Ya, sekarang kan tingkat COVID juga sudah mulai menurun dan banyak orang itu juga sudah nggak pakai masker ya, Cak ya. Bahkan sudah ada aturan dari pemerintah itu kalau kewajiban nganggo masker itu dulu wis dihapus wis dilepasno tergantung pilihan masing-masing sampean nganggo ya oleh ora ya apa-apa. Dadi beda wis memang dianggap penurunan wis mudhun akeh ya. Nah, ngomong-ngomong soal fenomena global lain selain pandemi ya, Cak ya. Di dunia ini kan sekarang lagi tegang ini. Oh iya, panas nanggon daratan Eropa kono. Invasi militer Rusia nang Ukraina. Wah, jadi rame ya pembicaraan beritanya saben dina kuwi bengi awan. Terus yo mengguncangkan geopolitik dunia. Apa iki ngomongane. Nah, ini ada satu cerita dari warga negara Indonesia yang kebetulan itu tinggal di Ukraina bareng bojone. Enak juga ya wong Indonesia nek Ukraina ya. Nek ndi? Kiev apa nek apa? Nek Kiev, Cak. Perkara ibu kota iku ya. Iya. Jadi nek kono ana kedutaan besar Indonesia nek kono juga iku ya. Nah, ini anak ceritanya mereka mengungsi dan sudah berhasil mengungsi. Juga cerita dari diaspora yang ada di Rusia, sing dampak iku duitnya gak bisa dikanggo saiki. Tahu tak dulu ceritanya? Perjalanan 24 jam membawa Vanda sekeluarga ke Bukares di Rumania. Insya Allah besok berangkat ke Jakarta, jadi kita cuma semalam. Begitu kita sampai Bukares, kita nginep semalam. Vanda sekeluarga adalah sebagian warga negara Indonesia yang diungsikan dari Ukraina setelah sempat berlindung di KBRI di Kiev. Sebelum ke Rumania, Vanda, Denny, dan 2 anak mereka menempuh perjalanan panjang melalui Moldova. Ada 7 mobil beriringan dan itu kita ngelewatin mungkin dari Kiev ke Moldova itu kita ngelewatin mungkin lebih dari 10 checkpoint ya. Pas sampai perbatasan tuh ngantrinya panjang banget, lama tuh kira-kira berapa jam ya? 2 jam, 1 jam. Udah nggak mikirin jam deh, aku tuh udah berdoa aja kerjaannya, udah aku selamat nggak ya. Menurut catatan Kemlu RI, 99 WNI telah dievakuasi dari Ukraina ke Polandia dan Rumania. Sebagian seperti Vanda dan Denny pulang ke Jakarta pada Rabu 2 Maret menggunakan pesawat yang disewa pemerintah RI. Mereka pun ingin kembali lagi ke Ukraina begitu perang selesai, mengingat mereka meninggalkan rumah yang telah mereka tempati sekitar setahun. Aduh, ya Allah sedih banget karena kan ada foto bayi, anak-anak tuh aku bawa kan. Foto-foto tuh kalau foto-foto zaman dari anak-anak ya dari kita baru kawin, anak baru lahir, itu kan kita bawa terus ya, mau pindah-pindah negara itu. Ya nggak kebawa, ada di situ semua. Tapi Vanda lega, anak-anaknya tak lagi harus ketakutan mendengarkan suara pertempuran. Di Rusia, situasi mencekam layaknya di Ukraina tidak terlihat. Tapi bagi warga Indonesia yang tinggal di sini, mereka ikut merasakan dampak sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan lain-lain negara terhadap pemerintahan Vladimir Putin. Kesulitan yang kami hadapi adalah kesulitan untuk menarik uang dari ATM Rusia yang ada, serta nilai valuta asing yang sedang naik turun, menyebabkan kami juga kesulitan untuk menukar uang. Mata uang rubel melemah tajam, sementara harga berbagai kebutuhan juga melonjak. Inilah harga telur saat ini. Biasanya dengan harga 70, kita sudah bisa mendapatkan 1 kotak telur. Bahkan untuk berinteraksi dengan teman di media sosial pun kini sulit dilakukan. Mulai beberapa hari yang lalu, akses ke Facebook, Instagram maupun Twitter sudah sangat pelan sekali. Bahkan Twitter dari 3 hari yang lalu sudah tidak bisa dibuka. KBRI di Moskow telah mengimbau WNI di Rusia agar menghindari kerumunan dan selalu membawa dokumen-dokumen penting bila keluar rumah. Dari Herndon, Virginia, Dania Iman dan tim VOA.
Cak ngomong-ngomong soal sanksi ekonomi yang berlangsung itu ya, walaupun ketokane kayak nyasare iku nang satu negara, tapi dampak iku nang ndi lho. Iya memang. Apalagi di zaman globalisasi iki, wedine wong-wong karena perdagangan itu kan makin bebas ya Cak ya. Kayak misalnya harga BBM mungkin bisa naik nanti. Bisa. Iya. Apalagi misalkan Amerika atau Uni Eropa nyetop impor minyak saka Rusia, diperkirakan kok jenenge bahan bakar nek nggon Amerika lan nggon Uni Eropa iso mumbul regane iku. Wong-wong iso jerit-jerit iki engko. Nah, ditonton ae perkembangannya kayak apa. Tapi sakwise iki kita ana cerita-cerita lain soal krisis pengungsi juga ya di tempat lain. Sakwise siji iki. Kita dulu di Jagungan Warung VW kami berdua ini saiki nek nggon kutha jenenge Old Town, Alexandria. Kutha tua. Kutha tua. Biasanya nek sampean diajak jalan-jalan nang pinggir kali. Tapi sekarang kita mau jalan ke daerah historisnya ya. Ini ada toko-toko, terus ada juga banyak rumah-rumah sih yang dijaga. Bentuknya kayak ngono. Nah, Cak, kita juga mau ngomongin soal pengungsi ya, seperti tadi yang kita ceritain itu. Nah, yang kali ini kita mau agak bergeser. Krisis pengungsi di dunia saat ini itu sangat banyak. Wah, puluhan juta jarene nek ariku wong sing pengungsi mbuh karena krisis peperangan nang Afghanistan, Irak, nang nggone akeh nang Afrika. Perang iklim juga biasanya itu juga karena daerah itu kekeringan, gak duwe panganan, gak ono banyu mencari hidup kehidupan sing anyar. Terus saiki tambahne pengungsi saka Ukraina sing terbaru sing paling anyar. Nah, iki ana pengungsi saka Uyghur iku ning. Dadi iku memang nek kono kan jarene sing daerah saka Xinjiang iku nek Tiongkok kono itu kan mengalami persekusi. Terus anak-anak iki padha sing nek kene padha sekolah nek nggon muslim nek Fairfax kono ono. Sekolah muslim sing mayoritas muridnya iku anak-anak atau bocah-bocah warga Uyghur muslim. Dan nek kono mereka itu belajar tentang budaya lan bahasa gak lali Uyghur. Terus tapi ya tetep ae mereka kangen karo mbah-mbahe utawa bulik palike sing nek nggon kono sing ra iso metu saka kem-kem tahanan iki lho ning. Tak denger ceritane. Sekolah Islam di Fairfax, Virginia ini kembali dibuka setelah ditutup karena COVID-19. Banyak muridnya adalah pendatang dari Xinjiang, Tiongkok. Mereka adalah warga Uyghur, suku Muslim yang tinggal di Xinjiang. Di sini, anak-anak ini diajari sastra dan bahasa Uyghur, juga dasar-dasar agama Islam serta budaya dan sejarah Turki. Hampir setiap murid di sekolah ini punya keluarga di Xinjiang. Kata mereka, anggota keluarga mereka di kamp tahanan atau mati. How I know is because my uncle has been in prison. His sentence was 3 years, but they kept him for 20 years. My grandma or my grandpa, because they took away their passports, and we can only call them, but that's rarely. My mother's side of my grandparents died because of sickness and couldn't go to the hospital. Ini foto-foto anggota keluarga mereka. Mereka tinggal di camp atau hilang dan menuduh pemerintah Tiongkok menganiaya kelompok minoritas di Xinjiang. Tidak hanya warga Uyghur, tapi juga Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Pemerintah Tiongkok membantah adanya camp tahanan ini. Mereka menyebut itu sebagai fasilitas pelatihan keterampilan atau pusat pendidikan bagi warga Uyghur di Xinjiang. Mereka menekankan kebijakan reedukasi ini bertujuan memerangi ekstremisme dan terorisme. Tapi kebijakan ini sebenarnya bertujuan asimilasi yang dipaksakan, kata Angie Abdul Qadir, dosen hukum Rutgers University. Individuals who are viewed by the authorities as not adhering to this policy of conformity have been detained in internment camp. And currently there's at least 1 million Uyghur Muslims detained in internment camp. The Beijing has euphemistically named these internment camps as counterterrorism centers. Beberapa yang bertahan hidup dari camp berhasil lari ke Amerika dan bersaksi di depan Kongres tentang pengalaman mereka. Tursunai Jiewudun mengaku 2 kali ditahan oleh polisi dan selama 10 bulan mendekap di camp tahanan.
Banyak rekannya ditahan karena mempraktekkan Islam. In the camp, I learned that most of the people were incarcerated for no reason. They have been arrested for praying, reading Quran, wearing hijab scarves, in general for practicing Islam. Di dalam kamp tahanan, Tursunai dan sesama tawanan dijaga video pengawas 24 jam sehari. We were not allowed to speak our native tongue in the camp. We could not say the word Xinjiang. We were immediately corrected. There is no Xinjiang, there is only the Republic of China. Kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch memperkirakan lebih dari 1 juta orang ditahan dalam kamp tahanan Xinjiang. Sementara anak-anak Uyghur di sekolah ini belajar tari tradisional Uyghur. Mereka menikmati kebebasan di Amerika untuk menjadi orang Uyghur dan Muslim. Kebebasan yang tidak dinikmati saudara mereka di Tiongkok. Dari Fairfax, Virginia, tim VOA. Nah, dulu habis ini kita punya cerita yang lain soal minoritas di Amerika ya. Ini tuh kebetulan memperingati tentang itu loh, International Women's Day. Oh, Women's Month. Women's Month, ngomong soalan ya. Oh, tonton marine sing siji iki. Neneng, sampean nek Amerika saiki, sampean sudah merasa sebagai perempuan sudah merasa berdaya nggak nek ini? Ada beberapa hal sih yang pasti lebih memungkinkan untuk perempuan itu punya apa jenenge tingkat karir, kesempatan yang lebih baik. Nggak enak halangan sama sekali ta. Secara hukum nggak enak mungkin ya. Lek misalnya kita ngomong secara sistem mungkin ada ya Cak ya, terutama pay gap itu jadi salah satu alasan. Itu ya. Jadi kadang-kadang antara anak gap atau jarak gaji antara itu orang anak gini. Ya ada, tapi memang bagi sebagian perusahaan itu nggak terlalu berpengaruh ya, kayak perusahaan kita juga podo ya Cak ya kalau itu. Perusahaan kita itu sama itu. Cuma kalau misalnya perusahaan yang pay scale atau apa jenenge skala gajine ku gak terbuka, itu biasanya gontok-gontokan kan. Itu mungkin bisa terjadi. Tapi kadang-kadang jarene wong wedok kadang-kadang rada ora wani njaluk gaji dhuwur lek bargaining. Jarene nek sing ngono kuwi kadang-kadang ya, karena memang sistem yang ada sudah menciptakan bahwa memang kadang-kadang wanita itu susah untuk bargaining gaji, misalkan ngono ya, wedi gitu. Atau biasanya banyak hal-hal yang dilihat sebagai hambatan seorang perempuan. Misalnya dua anak sing ngurus anak, sing ngomeni anak iku kudu sing wedoke. Padahal kan gak mesti ya, Cak ya. Meskipun di sini udah ada kesamaan gender ya, tapi dalam kenyataan kadang-kadang emang kebanyakan yang wedok sian. Iya, makanya. Nah, ini ada sekelompok dan sekelompok orang juga yang mencoba mendobrak. Dominasi laki-laki nek nggon sopir truk gede-gede ku. Lah padahal sing jenenge sopir truk aku ki jaman cilik aku rada terpukau atau terobsesi ning gara-gara anak film series TVRI dhisik Biji and the Bear iku lho ning. Sopir truk nek Amerika sing gede iku dikoncone lunga nyandenti koncone ambek simpanse siji iku. Nah, itu kan stereotipenya ya, cowok ya, Cak ya. Cowok memang maco. Kita mau nonton yang tentang cerita soal perempuan jadi supir truk. Tonton dulu. Karina De Jesus berlatih cara memarkir truk trailer ini di sudut jalan yang relatif sepi di Bronx, New York. Karina adalah pengemudi bis sekolah yang bercita-cita menjadi sopir truk. Untuk mempelajari teknik parkir truk, ia ikut kursus di sekolah mengemudi kendaraan komersial New York. I don't see this as a challenge. I think the same way the men can do it, women can do it. I think it's equality is the most important thing right now. I know as a mom, probably it's a little bit hard for me, but I'm not planning to go like to different states. I'm planning to do local most of the work. Data Asosiasi Truk Amerika menunjukkan ada sekitar 167.000 sopir truk perempuan pada tahun 2001. Angka ini meningkat menjadi lebih dari 260.000 pada tahun 2020. Pengemudi dari kaum minoritas seperti warga keturunan Afrika, Hispanik, dan Asia, persentasenya juga meningkat dari sekitar 26% tahun 2001 menjadi 42% pada 2020. Se entiende realmente que es un poco complicado, pero hay que buscar una mejoría económica. Aunque el trabajo sea más fuerte, pero el ingreso es mejor y tú tienes una mejor calidad de vida. Menurut kelompok ini, kurangnya jumlah pengemudi truk telah terjadi selama beberapa tahun.
Dan Amerika kini kekurangan sekitar 80.000 pengemudi truk. Perusahaan truk dan bisnis lainnya menaikkan gaji dan fasilitas bagi pendatang baru. Right now, I could probably make 1,000 clean after taxes as a cab driver with my CDL driving a truck. I could probably make 2,000 to 2,500 in a week. Truk adalah kendaraan yang sangat besar dan bisa berbahaya. Jadi banyak yang harus dipelajari sebelum pengemudi diperbolehkan turun ke jalan. Everything from learning how to do a pre-trip inspection, which is going around the vehicle, making sure it's safe before they get out on the road, to performing a brake test, to offset backing, the different types of both parallel and sight-side backing up, to how to alley dock a truck, and of course, going out on the road during all this time and learning how to shift and handle the vehicle on the city streets. Menurut kalangan industri, kurangnya pengemudi truk akan mulai teratasi dengan semakin banyaknya pengemudi yang bergabung dengan bisnis truk. Dan ini juga akan mengubah wajah industri truk Amerika yang selama beberapa dekade didominasi oleh mayoritas pengemudi truk pria kulit putih. Dari kota New York, VOA. Angel lho nyopir truk lho, kuwi sime dhewe beda iku ning. Mergo kan memang gak nek keneke, Po. Nek Indonesia kan nek kernet sing ngatur sing ngoncone. Nek kene gak enek iku kadang-kadang ngedukne barang sing ngabot-abot ning jero kuwi. Ya dhewean. Lho iya, dibantu karo alat. Tapi mungkin sing kaya aku nonton dhewe ki emang ngono kuwi, kecuali mungkin sing alat berat dan sebagainya sing dianu. Tapi nek sing mung kaya ngeter-ngeterne barang-barang nek toko ki yo dhewean iku. Apa tuh? Nyopir truk iku lak kene. Lah makane. Tapi bayarane gede. Lah makane nek kene makane akeh sing gelem dadi sopir truk. Menarik dulur. Nah, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jaket neko-neko, tapi sawise sing siji iki. Ya, dulur. Nah, kita ini jalan-jalan di area Old Town. Old Town. Bolak-balik gak bosen sakjane ya, Cak ya? Lah yo piye, memang ini masih ketoke sederhana, kotane mung cilik, tapi banyak sudut-sudut sing kadang-kadang terlewatkan. Kayak iki, kan aku jarang sering lewat, tapi lagi kesana iki aku mampir delok pojokan sing ana apa toko ngedol patung-patung lan pot-pot ngene iki. Antik and unique. Antique and unique. Itu bahasa Inggris ya. Padahal bahasa Indonesia-nya antik. Antik. Nah, daripada ngelendur dulur, mending kita belajar bahasa Inggris dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute. We all know that fish live in bodies of water. But what does it mean to be a fish out of water? Jonathan, are you going on the work trip next month? No, I don't think so. I would feel like a fish out of water. Why? Why do you say that? You know, I don't like forests and nature. I'm more comfortable in civilization. To feel like a fish out of water means to be in an unfamiliar or uncomfortable situation. Imagine a fish trying to survive outside of water. For Jonathan, being out in nature makes him feel like a fish out of water. He would rather be in a big city. And that's English in a Minute. Saiki Kirirane jagat neko-neko. Olimpiade musim adem wis bar lur, tapi warga desa Mestia nok pegunungan negara Georgia iki isih semangat pelorotan nang salju. Ora nganggo sepatu ski modern, tapi sepatu ski tradisional sing digawe teko kayu. Memang ora iso meluncur sebanter sepatu ski modern, tapi warga desa iki padha seneng merga iki bagian teko nguri-nguri warisane leluhur. Nganggo debok ya iso iki lur. Pemilik restoran nok Jepang ki wis frustasi mergo saya sithik wong sing teko lan mikir arep nutup restorane.
Untungnya pas bengi-bengi ana kucing mlebu restoran lan bar dipangani ndas gerih. Kucing ki ora gelem lunga lan pomah. Dekne terus duwe ide gawe diorama sing ana kereta mini lan pegunungan nggo kucing kuwi. Ternyata akeh wong seneng lan padha teka nang restorane nggo mangan lan nontok kucing penguasa diorama iki lur. Lagi rek ditambah kadal. Mungkin bisa kayak dinosaurus lur. Teko kucing nang Jepang saiki ngalih nang polahe jaran nang Spanyol sing padha mlumpati geni murup. Iki sakjane perayaan sing wis berlangsung atusan tahun lan wis 2 tahun iki mandek merga pandemi. Tujuan perayaan iki supaya jaran-jaran iki tetep sehat lan sing loro mbuh pegel linu merga ditunggangi terus ambek sing duwe iso ndang waras. Jaman dhisik jarene lek ana jaran sing loro tombone disumetne geni. Lah kayak ngerti gile, jaran ternyata ya perlu api-api lur. Ini apa iki? Instalasi ta? Apa? Karya seni kayak belis. Padahal kuwi bekas mungkin reruntuhan gedung iki lho terus dadi seni nek kuno. Ya ora sampean iku ana pas petunjuke. Lho enggak Bu kayane seniman sepura ngerti ya. Namanya seni kadang-kadang memang memerlukan perenungan, interpretasi macam-macam tergantung nek dipasang ning publik ini jerene. Maknane terserah sing ndelok, sing menikmati lah. Ya. Heeh, jerene lho ya, jerene wong jelimet-jelimet. Nah, dulu memang Covid wis mereda, wong wis mulai merasa apa ya, itu wis lega juga. Meskipun di negara lain di Indonesia masih lumayan dur ya. Terus nek nggon kurang perang, tapi ya jenis kehidupan berputar berjalan terus ning ya. Iya, apa ya mesti kudu diusahakno ya, Cak ya. Memang berat sih kadang-kadang kita ngelihatnya, apalagi kok mari nek Covid terus mari ngono sing jenenge invasi, terus mari ngono kok harga BBM munda, harga bahan baku munda. Makanya sebenarnya suasana psikologis orang Amerika saiki emang cek was-was nih ya. Mari Covid terus engko wedi ono inflasi sih dhuwur, galau mergo suasana sing koyo ngene iki. Iya, yang penting aja stres-stres dibawa diusahakno tapi digo santai. Nah, dilakoni urip koyo banyu melu ngintir iki lho, tapi aja kedelep sing penting lah. Kuwi. Kudu belajar renang. Nah, bener, habis kita udah 30 menit menemani sampean, dan misalnya sampean ada pertanyaan atau punya saran, bisa langsung dikirim ke email lewat warung@voanews.com. Utawa nek nggon Facebook e kata kuncine warung VW teko Old Town Alexandria Virginia. Aku Cak Supri. Aku ning Cini, ning mburi kamerano ning Ana. Nyampe pamit dulur.